أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Perkasa, yang memberikan kita nikmat yang tidak akan pernah terputus sampai nanti kita akan menemui ajal kita. Kita mendapatkan nikmat iman, mendapatkan nikmat Islam, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian mengikuti majelis ilmu di pagi hari ini. Ini adalah sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dalam kondisi diberikan dan dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal yang kita lakukan ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sama-sama haturkan, sampaikan dan kirimkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semuanya, pemimpin kita dan sosok yang paling kita cintai. Dan tidak lupa juga kita sampaikan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya yang berkomitmen untuk menjalankan sunnah dan tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak biasanya saya di pekan pertama hari Ahad ini, biasanya di pekan ketiga karena ini menjadi pengganti ya dari bulan yang lalu, karena kebetulan sedang keluar kota karena mengantarkan nenek ya yang harus pulang ke kampung. Jadi kalau naik transportasi umum tidak aman, maka harus diantar dengan kendaraan pribadi semacam itu. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita memberikan kesempatan kepada kita agar kita selalu mengisi waktu-waktu kita dengan amal kebaikan. Itu yang paling penting. Di pagi hari ini, bab yang akan kita bahas itu adalah bab masih berkenaan dengan birrul walidain ya. Al-Imam Al-Bukhari menulis di sini babnya dengan menyebutkan atau
Ya, temanya itu berbunyi bab yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Ya, berbakti kepada kedua orang tua selagi tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua selama orang tua kita tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Jadi dalam pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah satu hal yang wajib. Bahkan kewajibannya itu berada tingkatannya di bawah tingkatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah tauhid. Ketika ada larangan untuk melakukan kemusyrikan, maka langsung ada larangan untuk durhaka kepada kedua orang tua. Ketika ada perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung ada perintah untuk bersikap ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga para ulama kemudian memberikan kesimpulan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menjadi sempurna tatkala kemudian kita tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tua. Itu semacam itu. Makanya penting untuk kita perhatikan bagaimana hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan kedua orang tua. Orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala pasti baik juga hubungannya dengan sesama, dan hubungan dengan sesama itu tercermin, baiknya hubungan dengan sesama tercermin ketika kita berhubungan baik dengan orang tua kita, semacam itu. Nah, hanya saja apa? Ada batasannya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ada satu kaidah di dalam agama Islam yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada siapapun di muka bumi ini tidak boleh kita turuti selama dia menyuruh kita kepada maksiat, termasuk ketika perintah tersebut keluar dari orang tua kita. Termasuk perintah tersebut keluar dari orang tua kita. Nah, makanya tidak boleh kemudian kita mentaati perintah orang tua kalau dia menyuruh kepada maksiat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua orang tuamu jahadaka, ya, sampai memaksamu, ya, bersikeras mengajakmu kepada kemusyrikan, fala tuti'huma, jangan taat kepada keduanya. Tapi walaupun orang tua menyuruh kita kepada kemaksiatan, bukan berarti itu menjadi dalih bagi kita, alasan yang membenarkan bahwa kita boleh untuk menentang, boleh kurang ajar, boleh mencela, boleh menghardik, mencaci, tak boleh tetap. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Tetap kalian harus berinteraksi dengan keduanya dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana hadisnya? Kita lihat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda, dari Abu Darda. Qala, Abu Darda berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 9 wasiat. Ya, ada 9 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau wasiat ini sesuatu hal yang penting, apalagi wasiatnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat datang dari orang tua saja itu harus diperhatikan. Enggak boleh kemudian kita abaikan. Apalagi ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta. Jangan engkau musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Wa in qutti'ta aw hurriqta, walaupun engkau dipotong-potong ataupun dibakar. Walaupun itu mengancam jiwamu, jangan sampai engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan yang namanya keimanan. Pertahankan yang namanya tauhid. Walaupun jiwamu nanti yang akan menjadi ancaman gitu. Ada ancaman yang mengancam jiwa kita gitu. Sampai jiwa kita mungkin menjadi korban harta kita atau apapun itu. Tapi tetap engkau harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini menjadi modal utama masuknya kita ke dalam surga. Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mati dalam kondisi Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kunci surga itu ada di tangan. Nah, tinggal masuknya itu langsung atau masih transit terlebih dahulu. Waliyadzubillah kalau transitnya kemudian harus ke neraka, kan semacam itu. Ya. Jadi yang kita inginkan itu langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatannya apa? Syaratnya apa? La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kau diancam, mau dipotong, dimutilasi, dibunuh, ya, diancam dengan apapun juga, jangan sampai kemudian iman kita gadaikan. Apalagi kemudian kalau ini bukan diancam kita, tapi diiming-imingi harta. Kamu mau tidak dengan jabatan, ya, dengan harta, dengan kedudukan, tapi yang penting apa? Kamu kufur, murtad. Nah, ini jangan sampai kemudian iman kita digadaikan yang semacam itu gitu. Nggak boleh itu. Tetap harus dipertahankan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan kondisi seperti Ammar bin Yasir? Tahu kisahnya Ammar bin Yasir ya? Ammar bin Yasir atau Alu Yasir, keluarganya Yasir, ini dulunya adalah seorang budak. Satu keluarga, Yasir, bapaknya, kemudian Sumayyah, ibunya, dan Ammar, anaknya. Itu budak. Satu saat apa? Budaknya Abu Jahal. Kemudian ketika diketahui bahwa ketiganya ini, keluarga Yasir ini beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipanggil. Tiga-tiganya dipanggil. Dipaksa mereka untuk murtad, untuk kembali kepada agama yang dulu, untuk kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dibujuk, dipaksa, ya, pertamanya pastinya dengan bujukan. Ya, kalau sudah dibujuk tidak bisa, maka digebuk. Begitulah cara-cara yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Bujukan tidak bisa, diiming-imingi tidak bisa, ditawar-tawar tidak bisa. Nah, caranya harus digebuk ini kalau sudah tidak bisa dibujuk. Tidak bisa, akhirnya apa? Sumayyah, ibu dari Ammar, diancam kalau tidak kufur akan dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwatal iman? Tetap, ya, tidak bergeming. Sumayyah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dibunuh dengan cara ditombak kemaluannya. Kemaluannya ditombak dan menjadi syahid pertama
dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang syahid pertama kali di dalam umat Islam ini adalah seorang wanita. Nah, ini juga sekaligus apa? Mengancam kepada Ammar gitu, dan juga Yasir. Yasir suaminya Sumayyah. Memberikan warning kalau seumpamanya masih tetap tidak kufur kepada Rasul, kepada Muhammad, kata mereka, nasibnya akan sama seperti Sumayyah. Didatangi Yasir. Yang pertama orang tuanya dulu memang. Yang muda-mudanya nanti belakangan. Akhirnya Yasir didatangi, ternyata tidak mau, dibunuh juga di hadapan mata dari Ammar, sang anak ini. Ammar melihat kedua orang tuanya dibunuh di depan mata kepalanya, itu rasa sedih bercampur juga dengan rasa takut manusiawi ya. Rasa sedih bercampur dengan rasa takut. Akhirnya dipaksa dengan pemuka Quraisy, dan ternyata Ammar mengatakan Hubal. Namanya berhala itu Hubal, yang paling besar itu Hubal. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, tapi Hubal itu pimpinannya berhala. Yang paling besar namanya Hubal. Hubal. Artinya dia beriman kepada Hubal. Nah, itu formalitasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ammar dibebaskan. Oh ya sudah, karena kamu sudah kufur, anggapan mereka gitu, sudah dibebaskan. Tapi Ammar di dalam hatinya apa? Ada kesedihan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Dia menangis mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, laqad kafara Ammar ya Rasulullah. Saba Ammar ya Rasulullah. Ammar laqad saba. Ammar sudah kufur ya Rasulullah. Sudah keluar dari agamamu ya Rasulullah, kata. Apa yang kau katakan wahai Ammar? Bagaimana? Tenang, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau katakan? Ceritakan. Diceritakan begini, ibunya seperti ini, bapaknya dibunuh juga, dan saya juga diancam dibunuh ya Rasulullah. Akhirnya terpaksa saya harus mengatakan Hubal. Rasulullah tanya, bagaimana dengan hatimu? Oh, kalau hati ya Rasulullah tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya di lisan untuk menyelamatkan diri, tapi hati tetap ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kejadian lagi nanti semacam itu, lakukan lagi. Nah, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Boleh mengucapkan kalimat-kalimat kufur dalam kondisi kita terpaksa betul gitu. Dalam kondisi terancam jiwa kita. Nah, itu ada rukhsah. Diperbolehkan, dimaafkan. Kalau ada yang tanya, Ustaz, tapi kalau kita tetap Ustaz dan sampai terbunuh, wah ini yang semacam ini syahid, seperti Sumayyah dan Yasir tadi. Dia tetap enggak, saya enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, tetap saya, walaupun harus dibunuh. Oh ini syahid kalau dia mati dalam kondisi semacam itu. Walaupun diberikan keringanan, kalau engkau ingin lolos, ya, enggak apa-apa. Yang penting imanmu tetap mantap. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud apa? Keimanan yang ada di dalam hati. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Tetap. Percuma di lisan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak. Baca la ilaha illallah. Yang diinginkan apa? Wah, ini kayaknya ada uang ini banyak ini di situ. Ini kesempatan buat saya ini dapat uang banyak ini. Jabatannya enak tuh di situ gitu. Baca la ilaha illallah, wah banyak sekali bacaannya gitu. Tapi hatinya apa? Kecenderungan kepada dunianya luar biasa. Menjadi budak harta, menjadi budak dunia. Ya, yang semacam ini juga bahaya gitu. Makanya la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta. Walaupun engkau harus dipotong tanganmu, diancam untuk dipotong ataupun juga dibakar sekalipun.
Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak bergeming, disuruh untuk berhenti melakukan dakwah, tapi tetap, walaupun kemudian harus dilemparkan ke dalam api, ya, untuk Nabi Ibrahim itu ada satu mukjizat, ada satu karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, wasiat pertama. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan. Jangan meninggalkan salat wajib 5 waktu itu muta'ammid, secara sengaja. Hati-hati. Ya. Meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Yang meninggalkan salat secara sengaja tidak ada jaminan baginya dariku. Tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari agama Islam tidak ada perlindungan. Dia sudah lepas dari tanggungan Allah, dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini kalau kita masuk ke dalam bab fikih umpamanya, ini berbeda pendapat para ulama terkait dengan hukum orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Bagaimana hukumnya? Kalau dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang meninggalkan salat secara sengaja, apapun alasannya, dia dihukumi sebagai orang yang kafir, kufur. Dalilnya apa ini? Bari'at minhu dhimmah, terlepas dari agama Islam. Artinya apa? Keluar dari agama Islam. Sebagaimana diperkuat dalam dalil yang lainnya bahwa al-ahdu bainana as-salah, bahwa perjanjian di antara kita dengan non muslim gitu adalah salah, bahwa salat itu adalah tanda Islamnya seseorang. Kalau dia meninggalkan salat secara sengaja, pertanda dia keluar dari agama Islam. Ya, itu menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, tanpa melihat apa alasannya, apa malas atau memang mengingkari kewajiban salat. Apalagi kalau mengingkari kewajiban salat itu. Tapi mazhab yang lainnya itu mengatakan bahwa apa? 3 mazhab yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja karena malas itu tidak langsung dihukumi kafir, tapi dia fasik. Dia fasik. Fasik ini orang yang melakukan maksiat yang besar, dosa besar, itu fasik. Zina, membunuh, itu fasik. Sejajar dengan orang-orang munafik, ini fasik. Nah, kalau dia meninggalkan salat secara sengaja karena mengingkari kewajiban salat, ingkar, dia mengatakan, kenapa kamu tidak salat? Ditanya, nggak ada kewajiban salat itu. Yang semacam ini kufur, karena dia telah mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas, prinsip dari agama dan rukun dari agama Islam, maka dia kufur. Nah, tapi kalau jawabannya, kenapa kamu tidak sholat? Malas saya, capek. Nah, yang semacam ini apa? Orang fasik. Hanya saja kalau kefasikannya itu terus dibiarkan, bisa menjerumuskan orang tersebut ke dalam kekufuran. Makanya jangan meninggalkan sholat yang wajib secara sengaja. Itu beda kalau tidak sengaja, dia karena lupa, ya. Mungkin karena lupa, apalagi kalau orang sudah usia senja gitu. Usianya sudah tua, sudah ada mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari kepikunan kan, semacam itu. Dia sudah pikun ya. Tuh biasanya apa? Lupa sholat ya. Udah sholat belum kakek gitu. Sudah tadi, padahal belum sudah tadi. Ya, kita nggak usah paksa, nggak usah ini ngotot-ngototan ya, karena memang sudah begitu gitu, nggak perlu ngotot ya sudah. Karena apa? Allah sudah memaafkan yang semacam ini, biarkan sudah.
Nggak perlu ngotot-ngototan. Kalau bisa dikasih tahu masih ya nggak apa-apa. Bahkan ada yang sudah sholat lagi. Ada yang semacam itu. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat itu secara sengaja, ikhwatal iman. Ada yang karena tertidur gitu. Tertidur sampai kemudian terlewatkan waktu sholat. Yang semacam ini tidak masuk. Jadi jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat, karena itu menjadi tiang agama. Kalau tiang agamanya dihancurkan, hancurlah agamanya. Karena tiangnya, pilarnya sudah dihancurkan. Nah, ini wasiat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jangan minum khamar, sebab dia menjadi kunci pembuka dalam setiap keburukan dan kemaksiatan. Hati-hati, ini khamr, miras. Ya. Hati-hati ini. Sebab dia apa? Ummul khaba'ith, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Dia induknya apa? Maksiat. Ya. Kalau induknya maksiat itu sudah dibuka, diberikan apa? Satu aturan yang kemudian akan dilegalkan, wah ini berarti sedang membuka pintu-pintu maksiat yang lainnya. Hati-hati. Gak boleh makanya kemudian dilegalkan aturan-aturan yang semacam itu dilarang, karena Rasulullah jelas, Al-Quran jelas ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamar, judi, kemudian taruhan dan sebagainya, itu apa? Wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan, najis dan termasuk dari perbuatannya syaitan. Fajtanibuh, jauhi, hindari. Nah, ini memang sudah tegas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh itu minum minuman keras. Dan jangan dibuka peluang itu kepada kita ini untuk minum minuman keras ya. Yang punya toko itu jangan kemudian jual itu, karena kalau tetap menjual yang semacam itu pertanda apa? Nah, kita menjadi asbab kemaksiatan ya. Menjadi sarana yang kemudian memberikan fasilitas kepada orang lain untuk melakukan maksiat. Dan ummul khaba'ith miftah kulli syarr, kata Rasulullah. Ini wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita mengabaikan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti kita mengabaikan Rasulullah. Percuma mengaku cinta kepada Rasulullah tapi kemudian mengabaikan wasiatnya. Miftahu kulli syarr. Makanya dahulu kisah di dalam Israiliyat ya. Bani Israel itu adalah dalam Israiliyat, kabar-kabar dari Israiliyat itu menyebutkan apa? Ada kisah di mana ada seorang yang ahli ibadah dari mereka. Wah, ini ahli ibadah luar biasa. Iblis datang mencoba untuk merayu dan menggoda ahli ibadah ini. Dikatakan kepada dia, kamu gak sekali-kalinya melakukan maksiat ini, cobalah sesekali melakukan maksiat, kan gak apa-apa. Oh, ibadah terus, katanya iblis ini. Tapi dia tidak mau. Nah, iblis itu dalam berwujud manusia. Begini sajalah, saya ini orang alim loh. Oh, dia adu ilmu, dan dia pintar memang. Gak apa-apa ya, melakukan maksiat sekali itu boleh gitu. Setelah itu istighfar nanti boleh itu. Diberikan dalilnya begini itu. Karena iblis memang pintar gitu. Dia tahu, mungkin hafal Al-Quran juga gitu. Kalau umpamanya sekarang itu hadis-hadisnya tahu gitu. Nah, kemudian iblis itu ketika menggoda orang tersebut, orang ini orang yang ahli ibadah ini nggak mau. Disuruh kamu datang ke warung itu, cobalah sesekali kamu berzina. Di situ yang menjaga warung itu wanita yang cantik gitu.
berzina dengan dia. Wah, tapi yang ahli ibadah ini apa? Dia disiplin. Itu dosa besar itu. Berzina itu dosa besar. Ya kalau enggak begitu, ambil hartanya untuk kebutuhanmu. Ya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak gitu. Tapi juga dia tidak mau. Begini sajalah gitu. Kamu minum segelas khamar itu, mencicipi khamar, walau hanya sedikit. Gak mau juga dia. Kalau begitu satu teguk saja khamar. Kan satu teguk kemudian selesai, seperti kamu minum air. Ini dipertimbangkan sama ahli ibadah ini. Oh iya, cuma satu teguk sedikit kemudian selesai. Oke lah, saya akan coba itu. Didatangi warung itu dan dia minta khamar dan diminum hanya satu teguk awalnya. Ternyata ketagihan, dia minum sampai akhirnya mabuk. Mabuk melihat wanita yang cantik, akhirnya juga dizinahi, ya, diperkosa. Sesudah diperkosa, dibunuh juga. Setelah dibunuh, hartanya diambil. Yang tadinya dia tidak mau berzina, akhirnya berzina. Plus membunuh. Ditambah lagi apa? Diambil juga hartanya. Karena apa? Satu, minum khamar. Makanya ini sebenarnya memang mau dikatakan bahwa tradisi, kearifan lokal dan sebagainya, mudaratnya besar sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itsmuhuma katsir, ya. Dan mudaratnya itu, keburukannya itu banyak. Kalau dikatakan ada manfaatnya, betul. Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya. Mungkin kalau yang sekarang ini mengatakan dari sisi ekonomi, ada nanti investasi dan akan berkembang. Manafi'. Allah iyakan memang. Wa manafi'u linnas. Tapi itsmuhuma kabir. Ya. Mudaratnya itu lebih besar. Tinggal kita mau percaya sama Allah atau tidak. Ya, kalau sekarang didatangkan ahli ekonomi apa segala macam, memang mungkin ya ada keuntungan secara ekonomi gitu, bisnis. Tapi ikhwatal iman, moral, akhlak bisa hancur berantakan. Hancur berantakan. Dan yang paling mahal itu bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Manusia itu yang paling mahal. Mahal betul ini manusia ini. Akal manusia itu mahal sekali itu. Kalau orang sudah akalnya sudah tidak difungsikan, linglung dia. Linglung dia. Jangankan itu kemarin, ini kita ini mahal ini ikhwatal iman, ya. Ketika orang tua saya ada masalah dengan giginya, ya, lalu kemudian akan diganti dengan gigi yang plasma. Kalau tidak salah itu satu itu harganya sampai 24 juta. Mahal betul itu. Itu baru organ gitu. Ini belum akal manusia. Lalu ingin dirusak. Mentalnya ingin dirusak. Dengan apa? Dengan minuman keras. Sebab kalau sudah asyik dengan minuman keras, wah, itu mudah untuk dikendalikan. Lihat Andalusia. Kita pernah dengar ya Andalusia, ya. Pernah berjaya selama ratusan tahun. Kurang lebih 700 abad, itu 800 abad. Itu Andalusia Spanyol yang sekarang itu anak-anak muda kenal dengan Barcelona, Real Madrid, ya, dan sebagainya itu. Itu dulunya adalah di bawah kekuasaan siapa? Islam. Cordoba, Sevilla itu adalah wilayah Islam, punya kekuatan, dan kita masih banyak tahu betapa banyak ulama dari sana. Al-Imam Al-Qurtubi itu nisbat kepada Cordova, Al-Qurtubi, ya. Kemudian ada Al-Imam Asy-Syatibi Al-Gharnati dari Granada, Al-Gharnati.
Ada Imam Malik, bukan Imam Malik ini ya, ilmu nahu. Sekarang itu di pesantren-pesantren, di apa, jurusan-jurusan bahasa Arab itu harus baca Alfiyah Ibn Malik. Ilmu bahasa Arab itu, nahunya, kaidah-kaidah nahu. Itu dari mana itu? Dari sana, Andalusia. Sempat berjaya dan menjadi apa? Menjadi tolak ukur dari kemuliaan Islam. Tapi bagaimana bisa hancur? Khamr, miras, dihancurkan melalui itu. Disediakan minum-minuman keras. Tahu ini orang Eropa itu, orang Perancis, orang Inggris, tahu bahwa apa? Caranya ini harus dilupakan dari Al-Quran. Didatangkan wanitanya sekaligus juga minum-minuman kerasnya. Sudah hancur berantakan. Ketika sudah lemah, didatangkan apa? Pasukan dari orang-orang Eropa itu. Dikuasailah kemudian Andalusia, dan sekarang tinggal kenangan dan cerita. Tinggal kenangan cerita dan sisa-sisa saja itu. Ada Masjid Cordoba dulunya ini kejayaan Islam dulu. Tapi tinggal cerita. Jangan sampai kemudian kita juga semacam itu, ikhwatal iman. Cerita, wah Indonesia, iya Indonesia dulu Muslim terbesar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hanya tinggal kenangan. Ini dibutuhkan apa? Kepekaan kita ini. Tidak boleh makanya kemudian diam. Usaha-usaha itu akan selalu dilakukan oleh musuh-musuh Islam karena mereka tahu tentang hal itu. Makanya jangan umat Islam itu dia menonton itu, nggak boleh. Harus juga bersikap tentu dengan cara-cara yang tepat, yang bijak, bukan dengan cara-cara yang serampangan ya. Nah, ini ikhwatal iman yang keberapa itu? Ketiga ya. Yang keempat, wa ati' walidaik. Nah ini, wa ati' walidaik, taatlah kepada kedua orang tuamu. Taati kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Walaupun kedua orang tuamu memintamu keluar dari dunia, keluar. Ini hanya sebuah kiasan ya, permisalan. Artinya apa maknanya? Walaupun hal itu sulit, sesuatu hal yang engkau anggap mustahil, kau lakukan, usahakan, upayakan itu. Walaupun berat bagimu, arti upayakan itu. Illa an takuna maksiatan, kecuali maksiat. Jadi taat kepada kedua orang tua itu, ingin menyenangkan orang tua itu harus dilakukan walaupun hal-hal yang berat bagi kita. Walaupun itu berat, tapi insya Allah dibalik beratnya, taatnya kita, ya, usaha kita untuk menyenangkan orang tua, setelah itu pasti akan ada apa? Kebaikan. Saya ingin cerita ini, ada satu fakta ini. Tidak lama ini, karena orangnya termasuk ikut di pengajiannya saya, pernah konsultasi dan bukan konsultasi juga. Ya, dulunya sempat konsultasi dan kemudian menceritakan hasilnya. Dulunya rumahnya di Kelapa Dua ini. Sekarang ini ya. Di Kelapa Dua sebelumnya orangnya itu. Lalu kemudian orang ini berkata bahwa satu saat dia itu apa? Orang tuanya itu pindah rumah. Orang tuanya pindah rumah, punya rumah sendiri dan minta memang rumah sendiri gitu. Lalu anaknya ini juga ingin membangun rumah sendiri juga. Akhirnya membeli tanah di daerah Kelapa Dua itu dan dibayar DP-nya itu 25 juta. Ini orang yang kaya ini. Dia bisnis propertinya Masya Allah luar biasa. Dan memang saya kenal dia ini dengan orang tuanya, Masya Allah, perhatiannya luar biasa. Dan orang tuanya sudah usia sekarang hampir 70 tahun, agak temperamen dan sifatnya sudah kekanak-kanakan lagi gitu. Ya, lucu gitu, lucu karena kekanak-kanakan gitu. Tapi ya memang orang tua ada yang semacam itu gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, nanti akan kembali dha'af.
lemah lagi, seperti anak-anak lagi. Ada orang tua yang semacam itu. Ya mudah-mudahan tentunya kita ini tidak membuat susah anak-anak kita, kan semacam itu yang diinginkan gitu. Nah, ada yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian begitu. Akhirnya beli 25 juta dan orang tuanya tinggalnya di daerah Jagakarsa. Ya, serengseng sawah gitu. Lalu anaknya ini berkata ke bapaknya itu, "Abah, alhamdulillah sudah DP tanah itu." "Oh ya, alhamdulillah." "Di mana?" "Di Kelapa Dua." "Oh, mau menjauh ya dari Abah?" Gitu. Ingat ya, jangan berharap Abah sama Umi ini mau mampir ke rumahmu. Berkunjung saja tidak. Mampir saja tidak, apalagi berkunjung. Wah, repot juga ini. Kalau sampai orang tua itu tidak datang ke rumah kita. Orang tua yang diharapkan mendoakan rumah kita barakah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan yang kita harapkan itu. Semua rumah tangga kan semacam itu. Ini ada kata-kata apa? Jangan berharap Abah sama Umi nanti mampir. Jangankan berkunjung, mampir saja enggak. Wah, repot ini. Sudah di DP 25 juta bagaimana? Itu yang dulunya pernah ditanya ke saya itu. Ya, coba diberikan beberapa jalan keluar, oh, ternyata nggak bergeming ini. Tetap dia tidak mau. Akhirnya apa? Dikorbankan itu 25 juta. Dan dia mencari tanah di dekat rumah dari orang tuanya. Gimana bah ini? 25 juta sudah ini. Oh, terserah mau pilih bapak atau 25 juta. Kalau kita mau pilih yang mana? Ini anak-anak muda ini. Sayang 25 juta Ustaz, bagaimana ini? Tapi akhirnya dia korbankan. Apa yang didapatkan ini? Dia cari-cari rumah bareng bosnya itu. Ditanya, "Kamu kenapa nggak pilih tanah yang ini lebih besar?" "Wah, nggak ada dananya." "Sudah, saya yang bayarin," kata bosnya itu. Harganya kalau ditambah semuanya, kalau mamanya di DP-nya itu, dia kasih DP-nya itu 30 juta. Berarti plus 5 juta itu. Tidak disangka-sangka. Dan ini nyata, ini fakta. Ini fakta. Makanya apa? Selagi kita mampu, usahakan untuk menyenangkan orang tua kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuatu hal yang di luar dari dugaan kita. Gak pernah kita sangka-sangka. Dan kemarin baru cerita lagi dia. Orang tuanya diberikan mobil, ya, dikasih mobil ya, sama anaknya ini. Tapi ternyata karena sekarang kondisinya memang sudah darurat ya, ada krisis, akhirnya mobilnya itu harus dijual. Akhirnya dijual. Bapaknya itu marah, mencak-mencak itu. Beli lagi mobil itu, gak mau mobil yang lainnya. Yang kemarin dijual, balikin lagi. Ini kekanak-kanakan memang. Waduh, bagaimana ini katanya. Katanya abahnya, katanya anaknya, kan nanti bisa beli yang lain. Enggak, itu sudah serak sama abah itu. Nanti kalau pulang kampung gimana ini? Mau pulang kampung jauh ke Jawa Timur, gak bisa nanti. Iya nanti gampang, Mbak, beli lagi, Mbak. Enggak, maunya yang itu pokoknya. Ini kan anak-anak lagi ya. Terus mau gimana? Mau ngotot-ngototan sama orang tua begini? Ya, bisa sudah. Ya sudah. Dia belikan lagi. Setelah itu dia dapat karunia yang lain lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kita taat bukan dengan harapan, wah biar nanti saya dapat rezeki dari Allah ini. Sudah. Taat saja, nanti akan ada caranya dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wa ati walidaik. Kecuali yang diperintahkan itu kemaksiatan. Makanya kemudian kalau ditanya tentang hal ini, bagaimana Ustaz kalau orang tua saya itu meminta saya untuk menceraikan istri saya, gimana? Nah ini biasanya permasalahan dan kasus yang sering terjadi ya. Saya di yayasan itu karena ada konsultasi keluarga juga, banyak sekali yang semacam ini gitu. Nah, kalau semacam ini kondisinya normal dan istrinya salehah, tidak melakukan pelanggaran syariat, maka dalam kondisi semacam ini para ulama mengatakan tidak. Imam Ahmad pernah didatangi, "Ya Syekh, orang tua saya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya, bagaimana?" Kemudian ditanya, "Bagaimana istrimu?
Apakah dia sholat 5 waktu? Sholat. Puasa? Puasa. Melakukan kewajiban? Iya gitu. Hanya mungkin ada kesalahan kecil gitu. Jangan ceraikan, katanya Imam Ahmad. Loh, tapi bagaimana dengan berdalil ini? Umar ibn al-Khattab menyuruh Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Dan ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata apa? Taatlah kepada orang tua, ceraikan istrimu. Ini bagaimana ya Syekh? Katanya Imam Ahmad, orang tuamu sama seperti Umar, ketaatannya, ketakwaannya, keilmuannya. Kalau tidak sama, jangan. Nggak perlu gitu. Jadi kesimpulannya para ulama mengatakan apa? Bahwa tidak boleh ya, kecuali istrinya itu memang melanggar syariat ya. Dia tidak sholat, tidak berhijab gitu. Dan orang tua kita mengatakan ini sudah dinasihati berkali-kali, nggak mau pakai hijab, nggak mau sholat ini. Dan saya lihat, bapak lihat ini sama kamu kurang perhatian ini. Sudah dinasihati, dikasih arahan, masih tetap saja ngeyel itu. Sudah. Nah, dalam kondisi semacam itu taat kepada orang tua, tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan ganti yang lebih baik. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta, dan jangan engkau berselisih atau keluar dari ketaatan kepada pemimpin walaupun engkau melihat bahwa dirimu yang hak. Ini Imam Nawawi kemudian mengatakan, memberikan batasan dhabit bahwa pemimpin yang adil, ini tidak boleh sama sekali. Dalam syarah Imam Muslim itu disebutkan ketika mensyarah hadis ini, Al-Imam An-Nawawi mengatakan apa? Selagi dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh kemudian menentang kepada pemimpin kita. Sebab kata beliau dalam syarah sahih Muslim tersebut mengatakan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Tadi taat, wa ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amr. Tidak dikatakan wa ati'u ulil amr, dan taatlah kepada ulil amr, dan kepada pemimpin kalian. Artinya apa? Selama dia taat kepada Allah dan Rasul. Ya, itu jadi batasannya itu. Tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kemudian ingin protes, kritik dan sebagainya ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Tidak boleh kemudian dengan melakukan kudeta, revolusi, jangan semacam itu, apalagi kalau sampai berdampak mudarat yang lebih besar kepada umat Islam secara keseluruhan. Yaitu ada dhawabitnya, saya tidak bisa menjelaskan sekarang karena panjang ya, terperinci, ada rinciannya. Wala tafrir minaz zahfi, dan jangan kau lari dari peperangan. Jangan melarikan diri dari tugas perang, jihad, dakwah, tidak boleh. Jadi harus ada amar ma'ruf nahi munkar, harus kita tegakkan, dan kita harus berperan, berjihad, kita harus ikut serta di dalamnya. Wa in halakta wa farra ashabuk, walaupun ada potensi engkau nanti akan diancam nyawamu dan teman-temanmu semuanya berlarian, saya nggak mau ikut-ikutan lah gitu. Engkau tetap ikutlah dalam dakwah, ikut dalam amar ma'ruf ya. Wa anfik min tawlika ala ahlik, dan berikanlah nafkah kepada keluargamu dari hasil usahamu ya, dari hasil usahamu, bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara merampas, merampok. Itu berusaha tapi haram ya. Itu usahanya tapi haram. Wala tarfa' asaka an ahlik, saya tidak hitung ini, lupa ini berapa ini. Dan jangan engkau tarfa' asaka an ahlik, engkau angkat tongkat, tombak itu kepada istrimu. Jangan suka memukul, jangan pukul istri. Memang Ustadz kan ada di dalam Al-Quran ya, suruh pukul itu kalau
Wa in khiftum wa in kalau engkau sudah takut istrimu itu sudah membangkang kepadamu, fil madaji wadribuhun, maka asingkan dia. Kalau tetap tidak mau maka pukul dia. Betul, tapi pukulannya apa? Kata Rasulullah, ada batasannya, dan itu tidak dilakukan sering, dan itu darurat kondisinya, sangat-sangat darurat. Pukulnya pertama tidak dibuka dan tidak memakai alat. Pukulnya itu daerah punggung. Artinya apa? Bentuk keseriusan kita. Tapi itu harus dihindari sebisa mungkin. Itu dalam kondisi sangat-sangat darurat. Tapi Rasulullah tidak pernah, dan sahabat, para ulama tidak pernah ada yang melakukan itu. Nah, Rasulullah mengatakan jangan mengangkat tongkat, ya, kayu kepada istrimu, jangan sampai dipukul, ya. Wa akhifhum fillahi azza wa jal, berikanlah rasa takut kepada mereka, istri dan anak-anakmu, rasa takutnya kepada Allah, bukan kepada kita. Ya, sekarang kan ancamannya itu kepada kita, diberikan rasa takutnya kepada kita, akhirnya nggak ada kita juga melanggar lagi gitu. Sholat kamu, kalau nggak nanti dipukul sama bapak ini. Ini nggak boleh semacam itu. Ya, awal-awal itu harus diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada memang sanksi-sanksi, ada itu. Seperti umpamanya sudah usia 10 tahun kan, kepada anak-anak apa? Kalau dia tidak sholat harus juga diberikan sanksi. Di antaranya juga pukulan kata Rasulullah. Tapi pukulannya apa? Bukan pukulan yang menyakitkan, pukulan yang menunjukkan bahwa kita itu serius gitu. Ya, intinya adalah jangan sampai membuat takut kepada kita, tapi berikan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dimanapun dan kapanpun dia berada, tetap dia merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini ya, satu hadis memang agak panjang, dan insyaallah kita mendapatkan manfaat dari apa hadis yang kita kaji pada pagi hari ini, dan waktunya juga sudah lewat dari waktu syuruk. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dan keterlambatan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.